Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni ini. Mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam doa teduh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, terlebih di bulan-bulan ini dan bulan-bulan yang lalu yang sedang terjadi COVID, banyak kita mengalami hati yang takut dan gentar, bahkan banyak mengalami sakit penyakit, juga kesulitan di dalam ekonomi kita. Tapi percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah pengharapan kita. Dia yang menolong kita, Dia yang memeliharakan hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Engkaulah Harapanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami diberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga terlebih untuk malam hari ini, doa malam kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang
di rumah masing-masing berdoa, kiranya Tuhan Engkau hadir di dalam hidup mereka, agar mereka terus merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, juga pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah Tuhan seruan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam ini kita juga tidak lupa berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang kita miliki, untuk gereja yang tetap bisa mewartakan kabar baik melalui streaming ibadah minggu maupun persekutuan doa. Untuk negara Indonesia yang boleh terus berjuang di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan tetap memberikan kami keluarga yang tetap sehat, selalu dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan baik. Dan Tuhan juga kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan berikan kepada kami, supaya gereja tetap bisa memberitakan firman-Mu melalui streaming ibadah yang minggu dan persekutuan doa dapat berjalan dengan baik, dan semua jemaat bisa mengikutinya dengan setia. Tuhan, kami juga berdoa buat negara Indonesia yang Tuhan tetap pimpin pemerintah dari atas sampai ke bawah, supaya mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami percaya. Amin. Kurang. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh bersyukur kita tinggal di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Biarlah kita rindu bangsa kita ini dipulihkan, dan marilah kita menaikkan pujian kita untuk Indonesia, agar Indonesia boleh diberkati, dan kita bersyukur. Dan pujian ini ialah Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia agar diberi hikmat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dalam dampak pandemi ekonomi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu. Kalau pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh berdoa bagi bangsa kami. Ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersehati berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan sendiri memberikan pertolongan, hikmat dan bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk melindungi para usaha kecil dan menengah, khususnya juga untuk masyarakat kecil, sehingga setiap masyarakat boleh dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Juga kita berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan supaya sungguh-sungguh dapat mengikuti anjuran pemerintah, supaya kami seluruh rakyat Indonesia boleh terhindar dari pandemi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberikan ketenangan, kedamaian kepada kami seluruh rakyat Indonesia di dalam kami melakukan aktivitas masing-masing, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasa aman dan tidak terpicu oleh provokasi-provokasi yang menimbulkan kekacauan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Saat ini saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa untuk para pasien yang dinyatakan positif COVID-19 agar dapat pulih dan beraktivitas kembali. Berdoa juga untuk setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19 agar diberikan kekuatan dan penghiburan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang pada malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Memohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk setiap keluarga yang telah ditinggalkan, yang sudah mengalami kedukaan di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah Bapa mereka penghiburan dan kekuatan sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan dan tetap melihat campur tangan dari Tuhan untuk semua yang mereka boleh hadapi dan alami pada saat seperti ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan serta penghiburan supaya apa yang menjadi roh duka cita Engkau angkat Tuhan, supaya mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan juga mereka bisa tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Kembali kita mau berdoa juga untuk tenaga medis, para relawan, volunteer yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan ekstra. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali pertaruhkan seluruh tenaga medis, baik itu dokter, perawat, volunteer Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mari Engkau boleh memberkati mereka dengan kekuatan ekstra supaya mereka boleh dimampukan untuk melewati masa-masa ini dan mereka boleh tetap berpengharapan dan bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan-Mu di dalam setiap apapun yang mereka langkahkan dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan bagi para tenaga medis ini Tuhan. Engkau akan membuat mereka menjadi pemenang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sempurna untuk mereka. Biarlah lawatan-Mu tetap menyertai para tenaga medis dimanapun mereka berada Tuhan.
Biarlah mereka tidak bersungut-sungut di dalam melakukan tugas yang berat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan ekstra Tuhan di saat mereka letih, angkat setiap kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Biarlah Engkau boleh menyatakan kuasa membuat setiap mereka yang berada di dalam garda terdepan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, pertaruhkan mereka di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita merasa gembira jika kita satu di dalam Tuhan. Terlebih di dalam komunitas kita, cell group. Kita boleh saling bergandengan tangan. Kita boleh saling merasakan suka dan duka. Marilah Bapak Ibu boleh datang dalam komunitas kita, di kelompok kecil ataupun di live. Di situ kita mendapatkan banyak hal, banyak sukacita, dan kita boleh belajar untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dengan satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa untuk para life leader agar mereka tetap diberi kesehatan dan kekuatan di masa-masa pandemi COVID-19 nih, serta semangat untuk tetap melayani dan memperhatikan anggota mereka masing-masing dengan cara new normal, yaitu lewat media komunikasi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun kondisi kami dalam keadaan masih pandemi di COVID-19, kami bersyukur Engkau telah memanggil anak-anak-Mu yang setia, yang tetap melayani di live sebagai leaders, yang mengkoordinir setiap pertemuan di live. Kami sungguh bersyukur dengan kondisi COVID ini, Tuhan, kami harus taat dan harus tinggal di rumah sehingga kami tidak bisa melakukan pertemuan. Namun kami ingin berdoa untuk para live leaders
leader mereka tetap semangat bisa memperhatikan para anggotanya. Banyak media yang telah Tuhan sediakan buat kami. Biarlah life leader juga akan dibekalin sehingga mereka juga tetap memperhatikan anggota mereka melalui media yang sudah tersedia. Agar komunikasi tetap terjalin dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan mereka semangat, kesehatan yang baik dan sukacita dan tetap melayani Tuhan di komunitas ini. Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selanjutnya kita juga tidak lupa berdoa bagi anggota-anggota life yang sudah senior, usia indah, yang saat ini mungkin merasa terisolasi, cemas dan tak berdaya, agar Tuhan boleh menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalani masa-masa diam di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk anggota-anggota life mereka yang tetap setia di dalam life, yang kondisi sekarang dalam usia yang sudah senior. Mereka harus terisolasi di rumah, diam di rumah karena harus taat, tetap mengikuti apa yang sudah menjadi protokol daripada pemerintah. Mungkin mereka kondisi sekarang dalam kesepian, mereka bingung, mungkin cemas, khawatir. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para orang tua ini agar tetap mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang bisa menghibur, Allah yang bisa memberikan kekuatan. Tuhan, biarlah mereka di kondisi seperti ini, mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mereka tetap bersandar pada kekuatan-Mu ya Tuhan, mereka mencari Engkau Tuhan, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan berkati mereka dengan kekuatan tubuh dan kesehatan yang baik. Kami berdoa menyerahkan para orang tua kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk anggota life yang harus bekerja dari rumah ataupun yang harus keluar rumah, serta yang mungkin sudah dirumahkan agar tetap memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk anggota-anggota life, sebagian yang harus bekerja di rumah, atau sebagian yang juga sudah mulai keluar rumah untuk bekerja, bahkan yang sudah dirumahkan. Tuhan, kami cukup ikut memprihatin akan kondisi sekarang ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh bisa menjadikan tempat kami bersandar. Tuhan, Engkau menolong mereka, walaupun mereka harus kerja di rumah, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Bisa lebih disiplin lagi mengatur waktu yang ada. Dan mereka yang harus keluar rumah, Tuhan tolong Engkau menjaga mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, terutama coronavirus ini ya Tuhan, agar mereka tetap bisa beraktivitas dengan hati yang sukacita, tidak merasa harus cemas. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sekarang harus dirumahkan. Dengan kondisi keadaan mereka sekarang ini, Tuhan, mereka memiliki banyak kebutuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Hiburkan mereka, berikan mereka hati yang mau berjuang dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Percaya pada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan yang menyediakan dan mereka akan dicukupkan dalam segala hal. Tuhan, kami serahkan setiap anggota life kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memelihara kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Biar semuanya itu kami bisa lewatin bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat malam jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada malam ini kami boleh sekali lagi diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh semakin mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa sulit ini. Tuhan,
Engkau berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan buat kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita pasti punya mimpi atau impian. Yang baru bangun usaha, memimpikan usahanya bisa berhasil. Banyak pelanggan dan omset meningkat, bukan? Yang sedang menjalin relasi, memimpikan bisa mengadakan pesta pernikahan yang memorable dan berkesan. Bahkan dihadiri oleh teman-teman dan handai taulan semuanya. Yang punya anak, berharap anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian yang punya tabungan lebih, memimpikan untuk akhir tahun jalan-jalan ke luar negeri. Tapi siapa sangka Bapak Ibu? Siapa yang menyangka? Kalau ternyata tahun 2020 itu adalah tahun yang kelam. Semua mimpi-mimpi seperti tenggelam. Tidak pandang bulu, tidak pandang status. Baik yang ekonominya pas-pasan maupun yang ekonominya kuat, Bapak Ibu sama-sama merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan gereja kita pun terkena dampaknya. Program-program yang sudah kita susun di awal tahun itu harus disusun ulang. Bahkan ada yang harus dibatalkan. Salah satu contohnya adalah retret yang seharusnya kita lakukan di bulan ini, bukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, mari saya mengajak kita sama-sama belajar dari surat Yakobus yang kita baca tadi. Melalui surat Yakobus tadi, kita diingatkan sekali lagi tentang arti hidup. Rasul Yakobus menanyakan kepada kita, menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Rasul Yakobus menggambarkan, hidup kita itu seperti uap air. Sebentar saja kelihatan, setelah itu lenyap. Bahkan di situ dikatakan tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca surat Yakobus ini berkata di dalam hati, kalau begitu Tuhan tahu, apakah kita sebagai manusia tidak boleh melakukan perencanaan di dalam hidup kita? Apakah hidup kita hanya hidup untuk hari ini? Apa yang terjadi besok ya udah pasrah aja tanpa harus berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan itu maksud Rasul Yakobus. Kalau kita lihat di ayat 15, kita bisa membaca sama-sama nasihat dari Rasul Yakobus. Dia berkata, sebenarnya kamu itu kita orang percaya. Sebenarnya kita sebagai orang percaya harus berkata seperti ini. Jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, di dalam membuat rencana harus selalu bergantung kepada Allah. Dan mengimani dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya. Untuk mempermudah konsep ini, saya mengilustrasikan memakai pensil dan penghapus ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat rencana di dalam hidup kita, tuliskanlah itu dengan sebuah pensil. Tuliskanlah itu dengan sebuah pensil di atas kertas putih, tulis apapun yang kita mau. Namun, ingat, berikan penghapus itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan mulai menghapus beberapa rencana ataupun tulisan yang kita buat, kita percaya Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan ketika Tuhan bukan saja menghapus satu bagian atau dua bagian, tapi ketika Tuhan menghapus semua tulisan kita jangan kecewa dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan memang itu bukan kapasitas kita untuk melakukan hal tersebut. Dan Tuhan ingin kita mengulang, menulis dengan rencana yang baru. Kita pernah dengar bukan? Banyak orang sekarang berkata,
Satu pintu ditutup Tuhan, karena Tuhan sedang membuka pintu yang lain buat kita. Artinya kita jangan berdiri terus di depan pintu yang tertutup. Ayo, langkahkan kakimu ke arah yang lain. Mungkin Tuhan sedang membukakan pintu yang lain buat kita. Sambil berdoa, sambil mohon pimpinan Tuhan, kita sama-sama mencoba mencari pintu yang terbuka tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, masalah pandemi ini juga bukan hanya dialami oleh masyarakat, tapi juga gereja. Seperti yang saya katakan, gereja kita juga mengalami begitu banyak perubahan. Salah satunya adalah retret. Retret yang sudah kita persiapkan berbulan-bulan, bahkan kita sudah buka pendaftaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mendaftar juga tahu ya, ketika pendaftaran dibuka, itu jemaat begitu semangat, begitu antusias ingin begitu retret. Karena gereja kita sudah lama tidak melakukan retret. Ada sukacita yang begitu luar biasa ketika melihat jemaat begitu antusias mau mendaftar mengikuti retret ini. Kemudian kita juga mempersiapkan bajar untuk mencari dana, untuk menggalang dana. Dan persiapan itu dengan effort yang begitu luar biasa. Panitia sudah bersusah payah untuk mempersiapkan itu semua. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua harus berakhir. Retret itu harus dibatalkan dikarenakan pandemi virus COVID-19 ini. Kalau saya pribadi ditanya, apakah saya sedih retret batal? Iya, saya sedih. Tapi kalau ditanya, apakah saya kecewa retret ini batal? Tidak. Kenapa saya tidak kecewa Bapak Ibu? Karena dari awal, ketika retret ini dibentuk, ketika kami mempersiapkan persiapan, saya sudah menyerahkan penghapus itu kepada Tuhan. Begitu juga rencana-rencana dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Begitu banyak rencana-rencana di dalam hidup saya ini yang berubah dikarenakan kondisi pandemi ini. Apakah saya kecewa? Tidak, sekali lagi tidak Bapak Ibu. Karena mulai dari momen ketika saya memahami akan kebenaran firman Tuhan ini, momen titik di mana ketika saya merenungkan firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu, ketika saya memahami firman ini, saya mulai mencoba mempraktekkannya di dalam hidup saya. Semua rencana hidup saya, semua hal-hal yang berkaitan dengan masa depan saya tulis dengan begitu banyak perencanaan. Tapi sekali lagi, saya serahkan menghapus itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua sama-sama belajar dari surat Yakobus yang kita sama-sama renungkan pada hari ini. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. Khususnya dalam kondisi sulit hari ini. Yuk, kalau memang kita harus menulis ulang rencana hidup kita, lakukanlah. Sambil berdoa kepada Tuhan, kita tulis ulang semua perencanaan hidup di dalam hidup kita. Tapi izinkan Tuhan yang memegang menghapusnya Bapak Ibu. Karena hanya Tuhan tahu mana yang terbaik. Karena hanya Tuhan tahu mana yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan koneksi. Jangan andalkan hartamu. Jangan andalkan keluargamu. Tapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya apa yang Engkau lakukan adalah hal-hal yang baik yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang setia. Berikan kami iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh mengimani semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami lemah Tuhan. Kami terbatas. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam ini, boleh mengingatkan kami sekali lagi. Di dalam ketika kami menulis ulang semua perencanaan hidup di dalam hidup kami, di masa-masa sulit ini, kami tetap ingat akan Tuhan. Kami tetap ingat bahwa Tuhan ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang kuatkan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
这个时候，我们要一同祷告。为着这个礼拜天，我们将有第一崇拜、第二崇拜的聚会，我们也有这个青少年的崇拜会。我们求主引导，我们为着每一个主日学老师，他们要带领这个主日学的侍奉，求主恩待他们。特别我们为着我们崇拜会的讲员，就是李富昌传道，在我们当中来传讲信息。我们一同为着我们每个人在家里的这个敬拜，求神带领我们。我们一同祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美的恩典。主啊，你作为王，主啊，在天上，你看着我们每一个人。主，我们感谢你，你要用你的恩手来帮助、扶持、引导我们。主啊，我们感谢你，你留我们在这个地上有这个生命气息，就是要侍奉你，就是要敬拜你，就要见证你的名，让很多人可以明白你的真理，让他们可以在主耶稣基督里面得到自由。因为你的救恩就是要拯救每一个人。天父，我们感谢你，因此我们来到你面前，我们为着这个礼拜天，我们要敬拜你。我们求你使用你的仆人李富昌传道，在我们当中传讲信息，在这个第一、第二崇拜会，还有青少年的 MYC 的敬拜，都求你自己亲自用你的恩言来帮助扶持我们。主啊，你用你的真理来造就我们的灵命，叫我们在你面前可以蒙恩，让我们可以在你面前，我们的灵性可以得到建造。天父，我们需要你，在这邪恶的时代里面，求你向我们施恩。因此，我们在这向你恳求，我们在这家里每一个家庭就是一些小小的教会，但是我们看到你的大能在你的掌权，你引领我们每个人，让他们做父母亲的、做儿女的、兄弟姐妹的，他们都可以在个人的家庭里面用敬虔的心灵来向你敬拜。主，我们相信你要使用，你要帮助，无论是讲员，无论是每个主日学老师，让他们所传出来的信息，他们所传讲的乃是你的恩言，可以造就我们每个人，让每个从最小的孩子一到最年老的弟兄姐妹，他们可以从你的真理当中都可以得到帮助复兴。主啊，求你灵活焚烧我们每个人心，用你的爱来扶持我们每个人，让我们懂得怎么样走前面的道路。谢谢你听我们祷告，奉耶稣基督的圣名求的，阿们。Kita percaya Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doa permohonan kita sesuai dengan rencana dan waktunya. Mari kita naikkan pujian kita dan kita imani sesuai dengan judul lagu ini, yaitu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sama-sama akan mengakhiri ibadah doa pada malam ini. Saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam ini. Tuhan, tolong kami, biarlah apa yang sudah kami doakan, sungguh itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh terjadi seturut dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami, akan apa yang kami lakukan, akan apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.